Nama saya Yura Kebet Naulita dengan NIM 1806638 dari Administrasi Pendidikan Angkatan 2018. Pada saat ini, saya akan membagikan sedikit pemahaman saya mengenai perilaku individu dalam organisasi sebagai tuntutan tugas dari mata kuliah perilaku organisasi. Tugas ini akan menjawab 4 pertanyaan yang akan kita bahas secara berurut. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang? Seperti yang kita ketahui bahwa persepsi adalah pandangan mengenai suatu hal atau cara pandang terhadap suatu realita yang ada. Menurut Triatna, persepsi adalah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilaku yang dilakukannya. Hal tersebut atau persepsi juga dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang individu terhadap lingkungannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa persepsi adalah cara pandang seseorang terhadap lingkungannya atau bagaimana seseorang itu memandang realita yang ada di sekitarnya. Kemudian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaruh persepsi tersebut terhadap perilaku individu? Perilaku sendiri merupakan respon yang diberikan oleh seseorang untuk menanggapi apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa ada keterkaitan antara persepsi yang dimiliki seseorang dan perilaku yang ditunjukkannya. Apabila seseorang memiliki perspektif yang positif terhadap suatu lingkungan atau suatu realita, maka ia pun akan memiliki kecenderungan untuk memberikan perilaku yang positif terhadap lingkungannya. Sebaliknya, apabila ia memberikan perspektif yang negatif, maka ia pun akan melakukan perilaku yang negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi itu akan memiliki keterkaitan terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh seorang individu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu organisasi itu pasti terdiri lebih dari satu orang, dan satu individu itu pasti dipengaruhi oleh berbagai situasi yang berbeda, sehingga dalam suatu organisasi individu-individu yang tergabung pun akan memiliki karakteristik yang berbeda, sifat yang berbeda, seperti persepsi yang berbeda ataupun emosi yang berbeda. Perilaku itu sendiri merupakan hasil interaksi antar individu dan individu yang lainnya, sehingga misalkan dalam suatu organisasi atau kelompok, tidak cukup bagi kita hanya mempelajari atau memahami salah satu sifat atau karakteristik dari individu, melainkan kita harus mempelajari berbagai jenis individu dalam suatu kelompok tersebut. Dalam aktivitas sehari-hari dalam organisasi, tentunya individu-individu pun akan memiliki perilaku yang berbeda yang disesuaikan dengan lingkungannya. Sehingga dengan itu dapat dikatakan bahwa perbedaan individu akan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perilaku dalam satu kelompok. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Dalam mempelajari perilaku individu, kita memiliki 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kognitif, yang kedua adalah pendekatan reinforcement, dan yang ketiga adalah pendekatan psikoanalisis. Yang pertama, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini melihat perilaku sebagai sifat mental internal, di mana perilaku adalah proses berpikir dan menimbang yang timbul dari ketidakseimbangan struktur kognitif dan diproses dengan struktur yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku menurut pendekatan kognitif merupakan sesuatu yang lahir dari proses berpikir dan menimbang dalam diri individu. Yang kedua adalah pendekatan reinforcement atau penguatan.
Pendekatan reinforcement atau penguatan ini melihat perilaku melalui penekanannya pada peran lingkungan dalam kehidupannya, di mana lingkungan itu dilihat sebagai sumber yang menghasilkan dan memperkuat respons perilaku. Dalam hal ini dikatakan bahwa perilaku ditentukan oleh lingkungan, termasuk juga lingkungan dalam diri sendiri, yang dapat cenderung menentukan sifat seorang individu di masa yang akan datang. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku menurut pendekatan reinforcement atau penguatan ini adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar individu, baik itu lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang ada dalam dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ada pendekatan psikoanalitis. Pendekatan psikoanalisis ini melihat perilaku pada sistem personalitas atau personality yang dapat kita ketahui sebagai kepribadian, di mana personality menentukan perilaku. Dan pertanyaan yang selanjutnya, yang keempat adalah, apa yang dimaksud dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi? Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk sendiri adalah kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu, di mana pandangan tersebut melihat bahwa manusia itu sangat mungkin untuk memiliki keahlian di berbagai bidang. Contohnya adalah seseorang sangat mungkin untuk memiliki kecerdasan-kecerdasan di berbagai bidang seperti kecerdasan intrapersonal, interpersonal, kecerdasan numerik, dan lainnya. Jadi, bagaimana pengaruh kecerdasan majemuk tersebut terhadap perilaku individu dalam organisasi? Pengaruh multiple intelligence ini adalah untuk membantu menilai seorang individu dari berbagai sisi karakteristik dan keahlian yang dimiliki, dan membantu memandang manusia sebagai individu yang memiliki sejumlah potensi kecerdasan yang nantinya akan terkait dengan perilakunya dalam berorganisasi. Contohnya adalah seorang yang memiliki kecerdasan intrapersonal akan memiliki keahlian dalam melakukan komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga hal tersebut pun akan mempengaruhi perilaku yang dilakukannya dalam suatu organisasi. Sekian yang dapat saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.